Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan dulu, nama saya Elian Akbar Nugroho, NIM 22370010 dari Prodi Teknik Industri. Sebelumnya saya di sini mau menjelaskan tentang magang saya di PT Dinamika Cahaya Pustaka. Sini mau menjelaskan tentang PT saya waktu magang di bulan 1 Februari sampai 31 Mei. Ini saya akan menjelaskan pertama saya menjelaskan apa itu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah cara berpikir, berperilaku dan berinteraksi yang terjadi kebiasaan dalam suatu perusahaan. Ini mencakup nilai, aturan tidak tertulis dan norma dipegang bersama oleh seluruh karyawan. Di PT DCP, budaya organisasi menekankan profesionalisme, kejujuran, kerja tim, dan semangat keagamaan. Dan bagaimana budaya organisasi dibentuk dari visi dan misi perusahaan, terbentuk melalui sejarah, pengalaman, dan kebiasaan kerja, dibentuk dengan aturan kerja yang jelas, SOP-nya, terus menggunakan sistem absensi sidik jari biar tidak bolosan gitu guys. Dan kewajiban menggunakan APD itu sangat penting kalau diperlukan di tempat kerja, dan menghargai reward bagi karyawan yang berprestasi. Berprestasi itu kayak disiplin, terus bekerja keras, itu pasti dapat reward katanya gitu. Dan makna logo PT DCP, pertama-tama buku terbentuk. Buku terbentuk itu simbolis ilmu dan literasi. Dan kedua, tiga garis emas itu tiga garis emas berlambangkan inisial DCP dan tiga nilai inti perusahaan. Yang pertama, profesionalisme. Yang kedua, integrasi, prestasi, dan inovasi. Dan warna emas itu kualitas tinggi dan kepercayaan, seperti harga emas yang sangat tinggi itu, seperti itu contohnya. Dan terus garis melengkung. Garis melengkung itu kan sebagai perusahaan untuk terus berkembang dan berinovasi. Dan selanjutnya, rangka nilai yang bersaing atau CVF berbagi budaya organisasi menjadi 4 tipe. Pertama, klan, kekeluargaan, dan tim. Kedua, akrodit, investif, dan fleksibel. 3, market, fokus hasil dan target. 4, hierarkis, teratur mengikuti prosedur. Dan budaya di PT DCP, yang pertama, hierarki, semua aktivitas sesuai SOP dan struktur organisasi ya. SOP itu sangat penting ya guys. Yang kedua, klan, kerjasama antar tim dan pembinaan karyawan berkala. Dan selanjutnya, Fucon dalam organisasi. Fucon adalah tentang dunia kerja modern, ritme berubah cepat. Kedua, ketidakpastian,
ketiga kerumitan, keempat ketidakjelasan. PT DCP menghadapi dengan menggunakan mesin cetak terbaru. Terbaru itu sangat, kemarin ada terbaru percetakan di PT DCP itu mesinnya baru datang kemarin saya lihat sangat bagus dan modern, menjaga mutu lewat quality control. Nah, ini kontrolnya itu harus sesuai SOP, mengatur alur kerja sistematik. Nah, alur kerjanya itu harus sesuai prosedur perusahaan supaya terstruktur. Ya itulah makanya dibentuk organisasi, memberi pelatihan dan edukasi rutin pada karyawan itu wajib ya. Misalnya bagaimana ya memberi pelatihan itu biasanya di PT Dinamika Jaya Pustaka itu singkatan dari PT DCP itu ya. Pelatihan itu 1 bulan 1 kali, kalau edukasi kayak rapat setiap hari Senin gitu. Dan selanjutnya tanggung jawab sosial dan etika kerja. PT DCP aktif dalam CSR. Yang pertama, menyumbang Al-Quran ke masjid dan sekolah. Itu kan sebagai bentuk promosi dari brand kita, yaitu PT DCP. Menerbitkan buku-buku Islam untuk edukasi. Itu menerbitkan buku-buku Islam itu tergantung dari pasar, permintaan gitu, bisa dibuat, bisa custom satuan gitu bisa. Etika kerja perusahaan, yang pertama tidak menjual produk yang cacat. Nah, itu sangat tidak baik ya, karena produk cacat itu produk gagal, harus produk ulang lagi. Kayak Al-Quran itu kan tulisannya nggak jelas, apa cetakannya nggak gimana ya, kayak tulisannya ngeblur, bayang gitu, itu pasti cacat, nggak bisa dibaca. Apalagi itu malah apa ya, kayak nggak bisa baca, itu nggak bisa baca, cacat termasuk. Dan apalagi sobek di dalamnya itu sangat fatal. Yang kedua, menjaga mutu dan kejujuran dalam sistem proses produksi. Nah, kejujuran itu dalam hal apa? Kejujuran itu kan kayak kita kerja, jangan suka apa istilah orang kerja itu ngelewes, apa sering nggak ada di tempatnya kerja, loh ini aneh kemana kok sering hilang gitu, kayak gitu. Itu kan termasuk nggak jujur. Nah gitu. Dan selanjutnya itu di lapangan mengambilkan keputusan. Itu di lapangan mengambil keputusan, contoh keputusan di lapangan, memiliki tinta dan bahan cetak yang tidak mudah rusak. Nah itu kan memiliki tinta dan bahan cetak yang tidak mudah rusak, itu kan itu sangat pengaruh ya dalam percetakan. Soalnya kan kayak kualitas warna tinta itu mengaruh di waktu cetak. Kalau ngeblur kan bahaya, fatal lagi, pengeluaran lagi, nyetak lagi, nyeting lagi ulang gitu. Menganalisis kecacatan dengan mode MAFAI dan memperbaiki prosedur dan implementasi. Yang pertama, memetakan alur kerja produk atau VSM. Yang kedua, menyusun ulang tata letak mesin agar lebih efisien. Dan menyusun
ulang tata letak mesin agar lebih efisien itu kan kita lihat alurnya kerja, biar kita tahapannya habis cetak itu kan turun ke potong turun ke jahit ya, ke mesin jahit, biar jadi satu file, jadi buku gitu, biar tebal kan gitu. Penataan itu biar kita itu kerjanya alurnya itu enggak bolak-balik, sekali lewat itu langsung jadi ke gudang gitu, pengiriman, biar kita kan cepat juga. Dan selanjutnya kesimpulan budaya organisasi di PT DCP sangat kuat dan mendukung mencapai tujuan perusahaan. Kedua, budaya ini menggabungkan nilai kerja profesional dan semangat inovasi. Nah, ini agama kan kita kerja di DCP itu kan percetakan Al-Quran, terus buku-buku Islami. Dan ketiga, perusahaan mampu beradaptasi dengan perusahaan zaman dan tetap menjaga mutu. Nah, kita harus mengikuti zaman sekarang ya, itu sangat pengaruh. Dan selanjutnya, dan sekian dari saya. Bila ada salah itu sangat banyak yang salah ya, soalnya saya juga nggak bisa presentasi. Dan ini cukup dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.